Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 9 ya. Sebentar sebelum saya ubah ini. Nah, modul 9. Pada modul 9 ini kita akan masuk ke dalam penjelasan. Yang pertama itu adalah IP address. Apa sih IP address itu? IP address itu merupakan alamat logis pada layer ketiga. Digunakan untuk mengidentifikasi lokasi perangkat dalam jaringan, dapat mengubah sesuai jaringan yang digunakan. Lalu MAC address itu merupakan alamat fisik pada layer kedua, bersifat unik untuk setiap perangkat jaringan, lalu digunakan saat pengiriman frame di jaringan lokal. Proses translasinya itu sebelum data dikirim melalui LAN, IP address harus diterjemahkan menjadi MAC address. Tugas ini dilakukan oleh ARP, Address Resolution Protocol. Jadi ketika komputer ingin mengirim data yang diketahui itu biasanya hanya IP address tujuan. Namun Ethernet bekerja menggunakan MAC address. Karena itu dibutuhkan ARP untuk menerjemahkan IP menjadi MAC. Masalah fundamental pengiriman data bisa dilihat ada dua jenis. Identitas logis IP. IP address saja tidak cukup karena router tahu kemana data harus pergi secara logis, seperti alamat tertulis di surat. Lalu MAC address, identitas fisik, itu seperti kesenjangan lokasi fisik. Perangkat tahu IP tujuan, tetapi tidak tahu di pintu fisik mana, port mana perangkat penerima sebenarnya berada. Jadi masalah utama dalam jaringan lokal itu adalah perangkat hanya mengetahui alamat IP, sedangkan pengiriman frame membutuhkan MAC address. Lalu pada di slide ketiga yaitu dua pilar identitas perangkat jaringan. Di sini terdapat bisa dilihat ya IP address dan MAC address. Lapisan OSI-nya itu layer ketiga. Untuk IP itu ada di layer ketiga yaitu network, yang dimana fungsi utamanya komunikasi end to end, source ke destination. Lalu jangkauannya melintasi berbagai jaringan dan router global. Sifatnya fleksibel, diatur melalui konfigurasi. Physical address, lapisan OSI-nya itu ada di lapisan layer kedua, data link. Fungsi utamanya itu untuk komunikasi fisik NIC dan ke NIC, yang dimana jangkauannya terbatas pada segmen jaringan lokal LAN. Lalu sifatnya permanen dan tertanam di dalam hardware. Jadi kayak IP dan MAC ini saling melengkapi satu sama lain, karena IP menentukan kemana data harus pergi, sedangkan MAC menentukan perangkat mana yang akan menerima frame. Lalu masuk ke 4, arsitektur pengiriman internal, yang dimana jika IP tujuan berada di jaringan yang sama, pengiriman bersifat langsung itu ada, kayak NIC ke NIC. Misalkan isi header frame lapis 2 di frame data, itu terdapat source IP dengan IP ada 192.10, lalu di destination IP ada 10.11, lalu di source MAC ada informasinya, lalu destination MAC-nya ada juga. Perangkat mengirim membungkus paket langsung dengan MAC penerima akhir.
Jadi dalam jaringan lokal, router tidak diperlukan. Switch cukup untuk membaca MAC address untuk meneruskan frame. Arsitektur pengiriman eksternal atau lintas jaringan. Jika IP tujuan berada di jaringan jarak jauh, perangkat lokal tidak bisa mengirim langsung paket tetap membutuhkan default gateway, dimana host itu mengetahui IP tujuan, router menjadi gerbang menuju jaringan lain. Lalu next hopnya host mencari MAC address milik router, bukan MAC tujuan akhir. Jadi jika tujuan berada di luar jaringan, komputer tidak mencari MAC perangkat tujuan, tetapi MAC dari router sebagai gateway. Lalu pada slide ke-6, address resolution protocol, yang dimana di jaringan IPv4 ARP adalah mesin utama yang memetakan alamat logis yang diketahui menjadi alamat fisik yang tersembunyi. Contohnya, 1. Revolusi alamat aktif, menemukan MAC address dari sebuah IPv4 address secara real time saat data siap dikirim ke jaringan. Lalu yang kedua, pemeliharaan peta caching, yang dimana menyimpan pemetaan IPv4 ke MAC, lalu sementara di dalam memori RAM agar perangkat itu tidak perlu terus-menerus bertanya. Jadi kayak ARP itu bekerja sederhana, sedangkan komputer bertanya kepada seluruh jaringan siapa pemilik IP tertentu. Kemudian si perangkat yang memiliki IP tersebut akan menjawab atau menerima koneksi seperti itu. Lalu pada slide ke-7 yaitu anatomi fase 1 ARP request, ini mana di sini terdapat spesifikasi paket request yang sifatnya itu broadcast, mempunyai MAC tujuan, lalu filter, perangkat membuang paket jika IPv4 target tidak cocok dengan miliknya. Jadi broadcastnya itu ada ya, broadcastnya pasti. Jadi kayak ARP ini request bersifat broadcast, sehingga semua perangkat menerima pertanyaan tersebut. Lalu fase kedua ARP reply, jadi kayak ngerespon gitu, kayak itu saya, ini MAC address saya. Kayak sebelumnya kan bertanya siapa yang memiliki IP ini, tolong berikan MAC Anda. Lalu ada yang menjawab itu saya, ini MAC saya. Yang dimana spesifik paket replaynya itu sifatnya unicast, satu ke satu. Lalu tindakannya hanya perangkat dengan IP yang cocok yang dapat mendapatkan respon secara diam-diam. Lalu MAC tujuan itu alamat MAC milik PC pengirim awal. Jadi kayak berbeda dengan sebelum dengan request itu. Kalau request kan kayak ada bertanya ya. Kalau ARP replay ini bersifat unicast, sehingga hanya diterima oleh komputer yang menerima. Lalu ARP chat sini memori pemetaan jaringan. Jadi untuk menghindari broadcast setiap kali mengirim paket, perangkat menyimpan peta di RAM. Aturan chessnya itu pencarian pertamanya itu sebelum melakukan broadcast, perangkat selalu mengecek tabel ARP internalnya, lalu timer kadaluarsanya keluar, lalu entry bersifat sementara sistem operasi menghapus pemetaan yang tidak digunakan. Bisa dilihat ya internet dengan IPv4 dan MAC-nya. Jadi bukan berbeda. Jadi dengan adanya ARP chat ini, komputer tidak perlu melakukan ARP request berulang kali, sehingga komunikasi bisa menjadi lebih cepat. Lalu pada slide ke-10, mengarahkan ARP untuk jaringan eksternal, di mana ARP mengubah target operasinya jika mendeteksi komunikasi lintas jaringan. Kayak di sini ada pertanyaan, apakah IP tujuan di jaringan lokal yang sama? Jika ya, ARP request mencari MAC dari IP tujuan. Jika tidak,
ARP request mencari MAC dari default gateway router. Jadi kayak saat pengiriman data ke internet, komputer hanya mencari MAC address router, bukan MAC server tujuan. Lalu serangan ARP flooding. Protokol awal ini berasumsi bahwa semua perangkat di LAN dapat dipercaya, tetapi kayak misalkan di contohnya satu nih, penyerang menyusup ARP reply palsu ke dalam jaringan secara diam-diam, sedangkan lalu yang kedua, penyerang mengklaim bahwa MAC address miliknya adalah milik IP default gateway, dan yang ketiga, tabel ARP korban keracunan. Kayak virus lah ya, masuk virus, sudah mau data keluar dikirim ke penyerang alih-alih itu adalah router. Jadi kayak saat ARP tidak memiliki mekanisme autentikasi yang kuat, sehingga apa saja yang mudah masuk ke dalam replay atau dipalsukan, karena itu muncul serangan yang namanya ARP spoofing. Evolusi protokol ARP, ini kayak ninggalin ARP lalu masuk ke dalam ND, yang dimana di jaringan IPv6 yang modern, protokol ARP tidak digunakan sama sekali, tapi menggunakan ND. IPv6 bergantung pada protokol Network Discovery atau bisa disingkat ND, yang ditenagai oleh pesan ICMP v6. ND menggabungkan berbagai fungsi jaringan menjadi satu alat tangguh, seperti dilihat contohnya resolusi alamat, masuk ke penemuan router, lalu pengalihan rute. Jadi pada IPv6 ini ARP sudah tidak digunakan lagi untuk penggunaannya, lalu digantikan oleh Network Discovery Protocol yang bekerja menggunakan ICMP6. Lalu pada slide ke-13, 5 pesan inti ICMP6 dalam Network Discovery. 1. NS Network Solution, dimana fungsinya itu meminta MAC address dikirim secara multicast terarah, bukan broadcast massal. Lalu yang kedua, NA Network Advertisement, membalas dengan memberikan MAC address secara unicast. Lalu RS Router Solution, meminta informasi jaringan dari router terdekat. Lalu RA Router Advertisement, router memberikan prefix alokasi IP SLAAC. Lalu yang kelima, redirect message, yang dimana untuk mengoptimalisasi jalur hop. Jadi itu kelima pesan yang bisa dijadikan dasar komunikasi di Network Discovery pada jaringan IPv6. Lalu yang slide ke-14 bisa dikategorikan, bisa dilihat kategori protokol fundamental itu mempunyai IPv4 ARP, IP modernnya ICMP v6 atau ND ya. Lalu pesan meminta mereka itu ARP request. Kalau misalkan IPv6 itu NS, metode permintaannya untuk IPv4 broadcast. Kalau misalkan IPv6 multicast. Lalu pesan balasan MAC-nya itu IPv4 menggunakan ARP reply, sedangkan IPv6 NA Network Advertisement. Lalu cakupan fungsionalisnya untuk IPv4 terbatas murni pada resolusi MAC, sedangkan yang IPv6 resolusi MAC, lalu alokasi IP dan penemuan router.
Jadi IPv6 ini dirancang lebih modern dengan menghilangkan broadcast dan menggantikannya lalu menggunakan multicast sehingga lalu lintas jaringan menjadi lebih hemat. Jadi bisa dilihat 3 arsitektur yang harus kita ingat, yaitu 2 tingkat navigasi, jaringan mengandalkan kerjasama harmonis antara MAC dan IP, lalu siklus ARP IPv4 yang menyelesaikan senjangan menggunakan siklus siaran broadcast, request, unicast reply, dan ARP chat, dan efisiensi IPv6 yang meninggalkan sistem ARP dan menggunakan ND atau ICMP v6, menggunakan pesan multicast terarah yang lebih tenang dan serbaguna. Sebagai kesimpulan, ada dari tiga konsep tersebut yang bisa kita ingat ya. Jadi kesimpulan presentasi ini, address resolution ARP menggunakan protokol yang menerjemahkan IP address menjadi MAC address agar komunikasi pada jaringan Ethernet dapat berlangsung. Pada jaringan IPv6, fungsi ini digantikan oleh Neighbor Discovery Protocol (NDP) yang menggunakan ICMP v6 sehingga komunikasi menjadi lebih efisien, mengurangi broadcast dan mengurangi fitur jaringan yang lebih modern, mendukung fitur jaringan yang lebih modern. Oke, mungkin segitu saja presentasi saya. Sini sudah penghujung presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.